Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Anak-anak, di dalam materi ukuran penyebaran data, kita akan pelajari antara lain jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, nanti beserta contoh-contohnya. Pada kali ini kita yang pertama akan membahas tentang jangkauan, di mana jangkauan itu dikenal juga dengan nama ring atau selisih nilai data terbesar dan nilai data terkecil yang dilambangkan dengan R. Nah, ring atau jangkauan yaitu nilai data terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil, di mana nilai data terbesar sama dengan X max dan nilai data terkecil adalah X min, sehingga ring sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Anak-anak, sebagai contohnya misalnya diketahui data sebagai berikut: 3, 4, 1, 9, 8, 6, 3, 4, 7, 6. Tentukan jangkauannya. Nah, anak bisa melihat dari data tersebut, data yang tertinggi atau data maksimumnya adalah 9. Dan data terkecil atau yang minimum adalah 1. Sehingga ring sama dengan nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8. Jadi anak, itu untuk jangkauan. Kemudian bagaimana kita dengan masalah yang kedua, yaitu hamparan. Nah, hamparan ini dikenal dengan sebutan jangkauan antar kuartil, di mana disimbolkan dengan H ya. Kemudian nilai kuartil ketiga yaitu Q3 dan nilai kuartil pertama yaitu Q1, di mana hamparan sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kemudian simpangan kuartil yaitu dikenal juga dengan jangkauan semi antar kuartil, yang merupakan setengah kali nilai jangkauan antar kuartil. Lambangnya adalah Qd, di mana Qd sama dengan setengah hamparan atau setengah kali selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Anak-anak, kita akan beralih kepada contoh ya. Tentukan hamparan dan simpangan kuartil dari data berikut. Ini ada nilai, ada frekuensi ya. Nilai 47 sampai 51 ada 5. Nilai 52 sampai 56 ada 8. Nilai 57 sampai 61 ada 12. Nilai 62 sampai 66 ada 10. Nilai 67 sampai 71 ada 6. Dan nilai 72 sampai 76 ada 3. Jadi di sini soal ya, kalau memang nanti kita menjawab baru kita buat kolom FK-nya. Kemudian dari data tersebut, pada tabel tersebut terlihat bahwa di sana kita harus mengetahui dulu di mana letak kuartil pertama dan letak kuartil ketiga. Seperti yang sudah pelajari bahwa untuk kuartil pertama kita harus mencari 1/4 N-nya dulu untuk menentukan letak Q1-nya. Kemudian baru kita cari untuk letak Q3 yaitu 3/4 N ya. Sehingga untuk mencari Q1-nya dulu. Q1-nya yaitu 1/4 N. 1/4 N-nya yaitu jumlah frekuensinya kan 44 atau N-nya sama dengan 44 setelah kita mencari frekuensi kumulatif. Sehingga 1/4 N-nya adalah 1/4 kali 44 sama dengan 11. Nah, angka 11 itu terletak pada interval kelas 52 sampai 56. Yaitu di frekuensi kumulatif 13 ya. Coba lihat tabelnya. Nah, dari letak kuartil pertama di interval kelas yang kedua, maka ditemukan FK-nya sama dengan 5. FK di sana 5 kenapa? Karena di sana
berlaku frekuensi kumulatif sebelum kelas interval atau sebelum kelas kuartil ya. Jadi sebelum 13 itu kan 5, jadi FK-nya adalah 5, frekuensi kelas kuartil satunya adalah 8, kemudian TB-nya adalah 52 dikurang 0,5 sama dengan 51,5. Nah, sehingga kuartil pertamanya bisa dicari dengan rumus Q1 sama dengan TB dikali 1/4N dikurang FK bagi F kali panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? 5 ya. Yaitu dari 47 ke 52 ke 57 tuh batas bawahnya lihat. 47, 52, 57 jaraknya adalah 5. Begitu juga batas atasnya 51, 56, 61 dan seterusnya sampai 76 itu jaraknya 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Sehingga Q1-nya adalah 51,5 ditambah 11 kurang 5 bagi 8 kali 5 menghasilkan 51,5 ditambah 6/8 kali 5 sama dengan 51,5 ditambah 3,75 menghasilkan 55,25. Anak-anak, sama halnya dengan Q3. Kita cari letaknya dulu 3/4N dari jumlah frekuensi atau N-nya. Sehingga 3/4 dikali 44 sama dengan 33. Nah, angka 33 tersebut terletak di interval kelas 4 ya, yaitu 62 sampai 66. Anak-anak tandai di sana Q3-nya, sehingga frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga yaitu 25. Ya, lihat di atas 35 ada 25. Kemudian frekuensinya lihat lurus ke kiri yaitu 10 dan panjang kelasnya adalah 5. Sehingga anak-anak masukkan rumus Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N dikurang FK bagi F kali panjang kelas. Sehingga Q3 sama dengan 61,5 ditambah 33 kurang 25 dibagi 10 dikali 5. Sehingga hasilnya 61,5 ditambah 8/10 kali 5 sama dengan 65,5. Di sana udah diketahui Q1 nilainya dan Q3 juga sudah tahu nilainya. Sehingga hamparan sama dengan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Yaitu 65,5 dikurangi 55,25 sama dengan 10,25. Simpangan kuartilnya atau QD-nya sama dengan setengah daripada hamparan atau setengah dikalikan Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah kali 10,25 sama dengan 5,125. Jadi, anak-anak untuk menentukan hamparan dan simpangan kuartil, anak-anak harus menguasai bagaimana menentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kemudian anak juga harus mengetahui rumus hamparan dan rumus dari simpangan kuartil. Jadi, selamat belajar dan mohon juga materi ini dicatat dengan baik sehingga nantinya anak-anak bisa menjawab tugas-tugas yang Bapak berikan. Demikian untuk materi pelajaran hari ini. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.